Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait pembelajaran digital sebagai pilar pembelajaran seumur hidup di masa depan dan relevansinya dalam pendidikan masyarakat. Berikut merupakan materi dari presentasi, diantaranya yang pertama pemahaman konsep, yang kedua analisis pembelajaran digital, yang ketiga implikasi jangka panjang pembelajaran digital, yang keempat relevansi dengan pendidikan masyarakat, yang kelima tantangan implementasi, dan yang terakhir penutup. Next di sini ada konsep pembelajaran seumur hidup, di mana pembelajaran seumur hidup merupakan fondasi masyarakat yang adaptif dan berkelanjutan. Misal seperti hari ini, belajar tidak lagi terbatas pada usia, ruang kelas, ataupun pendidikan formal. Belajar berlangsung sepanjang hidup melalui berbagai bentuk dan juga platform. Perkembangannya di era digital diantaranya di era revolusi industri 4.0 dan percepatan digitalisasi, pembelajaran digital menjadi pilar yang paling berpengaruh dalam mendukung pembelajaran seumur hidup. Transformasi digital mengubah cara kita mengakses pengetahuan sekaligus mengubah struktur ekonomi, sosial, hingga budaya masyarakat. Di Indonesia, pembelajaran digital memiliki peran strategis dalam mengejar ketertinggalan pemerataan pendidikan dan juga inklusi digital. Pembelajaran digital menjadi aspek yang fundamental dari lifelong learning. Kemudian, apa sih pembelajaran digital itu? Pembelajaran digital bukan hanya memakai gawai ataupun internet. Lebih luas dari itu, pembelajaran digital mencakup literasi digital, kemampuan berpikir kritis dalam menilai informasi, keterampilan belajar mandiri melalui platform digital, serta kesadaran etis saat berinteraksi di ruang siber. Ketika dunia kerja semakin dipengaruhi otomatisasi dan AI, kompetensi digital menjadi prasyarat agar seseorang dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern, bukan hanya sebagai konsumen informasi, tetapi sebagai pencipta dan juga kolaborator. Implikasi jangka panjang pembelajaran digital, di sini saya menjadi 3 bagian, di antaranya yang pertama, pemerataan akses pengetahuan. Seorang di pelosok dapat mengikuti kursus dari universitas dunia, global, belajar keterampilan baru, atau bergabung dalam komunitas global. Yang kedua, terbentuknya ekosistem belajar yang lebih partisipatif dan tersebar. Pengetahuan tidak lagi dikuasai oleh institusi formal, melainkan tersebar melalui jaring kolaboratif dan komunikasi digital atau komunitas digital. Yang ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat untuk memecahkan masalah lokal dengan perspektif global. Contohnya seperti ibu-ibu PKK yang mengembangkan usaha mikro yang berbasis e-commerce setelah belajar dari pemasaran digital secara daring. Kemudian relevansinya bagi pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat memiliki prinsip dasar berupa pemberdayaan, partisipasi, serta kesadaran kritis. Di era digital, pendidikan masyarakat harus bertransformasi. Tugas mereka bukan hanya mengajar keterampilan manual, melainkan harus memfasilitasi literasi digital yang kritis serta inklusif, menjadi penghubung antara pengetahuan lokal dan peluang global, serta mendesain program yang menggabungkan nilai lokal serta teknologi. Contohnya, program pendidikan lingkungan yang mengajarkan daur ulang sekaligus membuat kampanye digital untuk mengurangi limbah plastik. Namun, di antaranya pasti terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya. Di antaranya terdapat tantangan yang pertama, kesenjangan infrastruktur digital, terutama pada antara kota dan desa,
Kemudian yang kedua, kesenjangan budaya dan rasa percaya terhadap teknologi, khususnya pada lansia, perempuan pedesaan, hingga kelompok marginal. Dan yang ketiga, pendekatan teknologi yang tidak sesuai konteks lokal, sehingga menjadi beban bukan menjadi solusi. Dan disinilah pendidikan masyarakat berperan sebagai jembatan budaya yang membangun kepercayaan serta memberikan pendampingan berbasis kebutuhan nyata. Misalnya, pelatihan literasi digital untuk lansia dimulai dari hal sederhana seperti memahami notifikasi ataupun menghindari penipuan. Oke, sudah berada di tahap akhir. Secara keseluruhan, pembelajaran digital bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan struktural untuk mewujudkan pembelajaran seumur hidup yang adil serta inklusif. Dampaknya dapat meluas ke ekonomi, kesehatan pendidikan, serta lingkungan. Dan bagi pendidikan masyarakat, transformasi ini mengubah peran pendidik dari sekedar fasilitator lokal menjadi penghubung antara teknologi global dan realitas warga. Dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual, pembelajaran digital dapat menjadi alat pembebasan bukan sekedar alat teknis. Dan melalui pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat, pembelajaran seumur hidup dapat benar-benar menjadi fondasi masyarakat Indonesia yang cerdas, mandiri, inklusif, dan berkeadilan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.